Mengapa superhero lokal tidak bisa bersinar seterang Hollywood di layar lebar? Ya, saya rasa ini persoalan kultural. Ketimbang figur jagoan dengan kostum, topeng, dan kekuatan, masyarakat Indonesia lebih mengandalkan religiusitas untuk menolong mereka. Lalu datanglah Kodrat, ustadz yang punya kekuatan dari doa dan iman. Ya, Kodrat 2 merupakan sequel dari film Kodrat pertama yang menuai kesuksesan ketika pertama kali dirilis pada tahun 2022. Keberhasilan Kodrat terletak pada kemasan horor yang berbeda dari film-film lainnya. Tanpa mengandalkan jumpscare sebagai peluru utama, Kodrat justru muncul sebagai horor yang mengandalkan tema religi dan sosok ustadz yang memiliki kekuatan bela diri. Kemasan berbeda ini membuat Kodrat dicintai oleh penikmat film Indonesia. Pada Kodrat 2, Ustadz Kodrat yang masih diperankan aktor Vino G. Bastian kembali dihadapkan dengan ancaman dan teror Azuala. Setelah kehilangan anaknya Alif di film pertama, Kodrat pun berusaha mencari istrinya yaitu Azizah. Nah, pencarian Azizah ini membawa Kodrat pada masalah baru yang tak kalah menegangkan. Assalamualaikum, Ustadz Kodrat. Ya, Kodrat 2 tak bisa dipungkiri memiliki banyak peningkatan dari film pertamanya. Sutradara Charles Ghazali pun pernah menceritakan bahwa Ustadz Kodrat bisa dibilang adalah superhero. Peran superhero pada Ustadz Kodrat sekaligus membuat film ini syarat akan pesan moral. Unsur superhero dalam Kodrat 2 memang lebih kental dibanding film pertama, di mana kandungan jumpscare makin dikurangi, sedangkan kuantitas baku hantam diperbanyak. Lalu production design di film sequelnya sangat terasa, dari mulai kualitas visual, audionya yang menggelegar, hingga semua detail-detail kecilnya. Dari kualitas visual, misalnya, Kodrat 2 jelas lebih meningkat dari film pertama. Pergerakan kameranya lebih dinamis sehingga menghasilkan gambar yang lebih apik. Adegan-adegan pertarungan digarap dengan sangat menjanjikan karena salah satu elemen penting dalam Kodrat memang actionnya, guys. Istriku, dan dia yang kau inginkan. Ya, kalian pasti setuju bahwa Acha Septriasa tampil dengan sangat baik memerankan tokoh Azizah. Tak hanya soal adegan kesurupan, Acha juga melahap adegan yang memerlukan banyak emosi di dalamnya. Memilih Acha sebagai pemeran Azizah adalah keputusan terbaik yang diambil oleh film Kodrat 2. Walau hadir sebagai film horor, minimnya scene jumpscare membuat penonton takjub akan koreo aksinya. Cerita romantis antara Vino dan Acha yang mengharukan juga jadi poin menarik di film ini, serta teknologi CGI yang membuat iblis Azuala tampak begitu menyeramkan. Akting dari Vino dan Acha yang terlihat begitu bagus membuat jalan cerita dalam film Kodrat 2 jadi terasa seru untuk diikuti. Sajian horor slow burn dan tanpa jumpscare turut membuat film ini jadi bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Ya, nonton film horor beramai-ramai sudah menjadi sebuah tradisi yang kuat. Terlepas dari itu, Kodrat 2 merupakan suguhan film horor yang berkualitas. Tak semata-mata menjual teror dan menakut-nakuti penonton, film ini berbicara lebih jauh tentang kemanusiaan dan ketuhanan. Dirilis dalam nuansa Idul Fitri 2025, membuat film Kodrat 2 jadi pilihan yang tepat untuk ditonton bersama keluarga. Dibikin lebih menghibur dibandingkan yang pertama, tapi masih tetap membawa nuansa baru pada film horor religi dalam balutan aksi tanpa terkesan menakut-nakuti. Jadi itulah review film Kodrat 2. Terima kasih sudah menonton, nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.